Saya ngomong dulu. Siap. Berarti yang Siap. undang Gus Sinten loh ya. Kita nggak settingan loh Saya ya. yang undang. Oke. Sama sekali tidak ada settingan. Betul ya. Oke. Ini untuk Siap. netizen kita. Dikira kita settingan sama Mas Denny Kenjenengan. Dikira Dengan yang undang, oke. Kita akan datang. Siap. Jadi mohon maaf kalau kata-kata kemarin saya itu sedikit tidak menyenangkan, karena memang keadaannya ketika saya sedang di roomnya Mas Adi, waktu itu tiba-tiba ada komentar dari Mas Denny yang membuat saya itu nggak nyaman. Sebelumnya saya mohon maaf untuk kata-kata yang mungkin nggak berkenan atau menyinggung panjenengan semuanya. Tetapi yang perlu untuk jenengan ketahui, keadaan yang terjadi kemarin tidak seperti yang panjenengan semua pikirkan. Karena pada waktu itu saya memang lagi ada masalah dengan Bang Adi, yang dimana Bang Adi ini basicnya adalah seorang pesulap. Beliau seorang pesulap yang tiba-tiba beliau itu menyerang saya. Beliau pernah datang ke pondok saya. Beliau pernah menyerang saya. Dan beliau pernah menuduh saya, katanya saya itu melakukan penipuan, atau saya itu sering menipu orang, kata Bang Adi. Sampai beliau datang ke pondok saya, dan beliau pun juga pernah menyerang saya waktu saya mau ke musola waktu itu. Nah, ketika waktu itu saya sedang ada masalah dengan Bang Adi, sedang live. Saat itu ada komentar dari Bang Denny. Jadi memang situasinya waktu itu tidak seperti yang saat ini. Memang waktu itu suasananya masih panas. Jadi mohon maaf, saya terpancing amarah. Saya waktu itu terpancing emosi dengan Bang Denny. Sekali lagi saya mohon maaf untuk semua subscribernya ataupun lovernya Bang Denny. Sekali lagi saya mohon maaf. Jadi memang waktu itu saya sama Bang Adi sedang ada problem. Lalu Bang Denny ada komentar mau jadi wasit. Waktu itu saya sempat terpancing amarah. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan saya kemarin. Dan sekarang masalah saya dengan Bang Denny memang belum selesai. Memang belum selesai karena ada sesuatu yang pengen saya minta klarifikasi dari Bang Denny. Kalau kemarin saya ngajak Bang Denny untuk ke Pencador, itu karena saya kepancing amarah, kepancing dengan apa yang kemarin terjadi di sana itu. Tapi kalaupun nanti Bang Denny-nya mau atau tidak, jadi atau tidaknya, nanti setelah saya mau menemui Bang Denny. Saya kemarin sudah memberikan klarifikasi kemarin. Bang Denny mau datang ke tempat saya undang, atau saya yang datang ke tempatnya Mas Denny. Seperti itu. Gimana bagusnya? Saya juga mau ketemu ini. Langsung nanti manajer saya ini orang dalam, ataukah harus bagusnya saya juga mau ketemu nih. Apakah memang harus sparring atau siap klarifikasi? Karena memang kalau siap, saya nggak mau dibilang gini, Gus. Saya nggak mau dibilang settingan ya, karena memang ya konten saya. Demi Allah, dengarkan saya. Demi Allah, tidak ada settingan ketika Bang Denny masuk di live TikTok ataupun ketika saya masuk. Tidak ada settingan sama sekali. Sama sekali tidak ada settingan. Semuanya mengalir apa adanya. Dan ketika itu memang ketika saya berkomentar seperti itu karena memang posisinya dalam keadaan yang sedang tidak baik-baik saja. Saya sedang ada masalah dengan Bang Adi, lalu Bang Denny komentar, lalu di situ saya terpancing, begitu saja. Gus ini, kalaupun nggak ada tanggapan, ini kita sudah memang mau agendakan mau ke tempat Gus ini. Kalaupun nggak ada tanggapan, ya tapi satu yang kita khawatirkan. Terus juga ketika kita ke sana nanti terjadi kayak pesulap merah, rame, terus juga ada pengacara dan lain-lain, itu kita nggak mau kayak gitu. Iya, makanya Bang Denny kalau melihat sesuatu masalah dilihat secara kafah. Jangan hanya dilihat dari satu sisi. Masalah itu terjadi bagaimana ketika panjenengan sowan, silaturahmi, bertabayun, datang ke tempat orang, asalkan langsung masuk ke dalam,
nggak mungkin ada kerusuhan. Tetapi kalau memancing kerusuhan akan beda lagi permasalahannya. Kalau panjenengan datang ke rumah orang, masuk ke dalam, lalu melihat bagaimana proses pengobatannya, bagaimana pondoknya, nggak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau panjenengan di gerbang, semuanya kayak si pesulap itu terus teriak-teriak, disuruh masuk nggak mau, sampai saya suruh santri saya untuk menjemput nggak mau masuk, ya beda lagi. Karena memang tujuannya bukan untuk bersilaturahmi, tujuannya untuk cari viral kalau menurut saya. Mohon maaf. Jadi kalau panjenengan siap. Gini Gus, kita nggak usah bahas orang lain. Kita nggak usah bahas orang lain, ya kan? Iya. Yuk, biarkanlah urusan Gus dengan beliaunya. Biarkan sudah. Ya, Nggak apa-apa. tapi gini, saya jawab dulu. Kenapa saya membahas orang lain? Karena apa yang disampaikan oleh Mas Jani juga tentang orang lain. Bagaimana tentang kerusuhannya, bagaimana tentang pengacaranya. Demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak menyuruh kepala desa. Boleh ditanyakan, apakah saya menyuruh kepala desa untuk menemui pesulap merah? Tidak. Karena pesulap merah tidak mau masuk, akhirnya terjadi kerusuhan. Kepala desanya datang. Nah, ini kan membahas orang lain, makanya saya bahas gitu. Tapi maaf Gus, ada orang-orang menilai itu suruhan dari boleh ditanyakan langsung ke kepala desanya, atau boleh langsung bertanya langsung kepada perangkat desanya. Apakah saya nyuruh beliau untuk datang? Sama sekali tidak. Ini masalah desa, bukan masalah saya. Jadi jangan disangkut pautkan antara kepala desa dengan saya. Akhirnya saya yang kena jelek. Padahal saya sudah memohon-mohon sama kepala desa waktu itu, ada videonya. Saya mohon, saya diizinkan untuk beliau masuk ke dalam. Tapi kan tidak boleh tidak diizinkan. Begitu. Mohon maaf sebelumnya. Gini Mas Anggun. Thank you Mas Anggun. Mas Anggun, Mas Samsudin. Ini Gus ya. Saya sama Mas Denny siap ke sana. Saya yakin Mas Denny berani ke sini karena beliau seorang pesilat yang mempunyai jiwa pesilat. Gentle saya anggap. Jadi saya yakin beliau pasti mau pura-pura baik dengan saya. Siap. Saya sama Mas Denny sama-sama pesilat. Siap. Sama-sama baik dengan saya nih Gus. Siap. Sama-sama pernah diantem orang, dipukul orang, saya pernah. Saya ke sana mau klarifikasi dengan jenengan. Siap. Saya mohon jaminan dari jenengan tidak ada masalah dengan pengacara, tidak ada dengan saya datang berdua baik-baik. Ini saya yang menjamin keamanannya jenengan. Satu ada orang pun yang nyenggol sampean, taruhannya nyawa saya. Ada satu orang pun yang nyenggol kulit sampean, taruhannya nyawa saya. Ini saya rekam loh. Monggo silakan direkam. Oke ya. Jadi saya sama sini akan ke sana. Saya tidak mau ada urusan dengan Pak RT lah, Pak RW lah, Pak Lurah lah, Pak pengacara lah. Saya mau ke sana mau klarifikasikan jenengan, ya. Jangan sampai ada kayak yang kemarin, yang jenengan dengan siapa beliaunya saya tidak tahu juga saya namanya siapa. Siap. Ya. Terserahlah, saya tidak mau sebut namanya beliaunya. Tapi Samsudin ini kok ngilang? Masa habis kuota? Habis kuota Gus Samsudin ini. Wah, kehabisan Masa habis kuota? Seru. Tapi bisa ya, bisa kejadian dia masuk ya. Lihat lagi seru. Aku masih tapi loh. Bisa ya. Penyimak tahu saya aku. Makasih Mas Anggun, tadi gift-nya Mas Aku Anggun. masih gemeter loh ini. Iya Mas Anggun. Makasih Mas Anggun, tadi gift-nya Mas Anggun. Kok hilang? Iya Mas Anggun, makasih Mas Anggun. Gift. Kok hilang ini? Mbah Din. Tak ulang. Kok hilang? Oh. Asal lagi. Selamat datang. Izin Mbah Din. Tadi hilang saya enggak tahu. Jadi saya Izin tadi hilang. Monggo. Tadi hilang, maaf ya. Siap. Jadi saya sama Mas Denny akan ke sana. Siap. ada masalah RT. Tapi saya minta jaminan dulu tidak ada masalah RW, tidak ada masalah RT, tidak ada masalah dengan Dan kalaupun nanti pengacara jenengan. Siap, akan saya terima dengan baik. Dan kalaupun nanti mau naik ke pencakdor, mau sparring atau mau silaturahmi, monggo, saya siap. Siap ya. Boleh. Ini bebas Boleh ya. Boleh serang kepala. Kalau mau aman, Jadi, serang kepala. Ngajak sparring ini bebas nih, sparringnya mau boleh serang kepala. Kalau Tapi mau pesan saya satu Mbak Din. Tarung bebas, siap. Boleh. Tapi intinya sambung persaudaraan, sambung persahabatan. Intinya satu Mbak Din. Selesai itu kita bersaudara kembali. Siap. Ya.
saya ini sudah biasa di jalan loh ya. Jadi ketika mohon maaf ketika santri ada masalah itu biasa naik pencador. Habis dari pencador bawah saudara lagi ada masalah kok. Tapi gitu loh. Saya akui dengan kalau gitu. Tapi saya juga membolehkan. Saya lebih suka kayak gini ya. Saya suka seperti itu ya pada saya. Oke. Tapi saya juga membolehkan Mbah Din memakai ilmu mentalnya kepada saya. Itu yang bagaimana? Nanti kita Kalau masalah itu perlu untuk sampean pahami dulu. Ilmu hikmah itu yang bagaimana? Nanti kita pahami dulu lah ya. Jadi Ini Mas Ed. iya siap. Ini Mas Siap. Ed. Izin saya bicara dulu ya. Siap, monggo. Izin saya dulu ya. Boleh ya? Siap. Jelaskan. Untuk masalah ilmu hikmah, karena saya dengan Mas Denny belum pernah mempelajari itu. Jelaskan Ya, Saya juga tidak pernah tahu itu ya secara langsung. Tolong aja jelaskan ke kami. Kalau ilmu itu baik, kita akan belajar kan jenengan. Iya. Kalau itu bermanfaat bagi kita semua, kita akan belajar kan jenengan. Jadi jangan sangat sangkut pautan kita dengan ilmu hikmah. Nggak ada masalah. Nggak ada. Jangan sangkut Ilmu kita hikmah itu, dengarkan saya sebentar. Ilmu hikmah itu bukan untuk mencari kesaktian. Ilmu hikmah itu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari ketenangan. Dan yang mental itu hanya orang yang tidak tenang, hanya orang yang mempunyai ilmu hitam. Kalau tidak punya ilmu hitam tidak akan mental. Jadi tidak akan bisa seperti itu. Tapi kalau mau bawa golok, baca-bacaan sama saya, siap. Gitu loh. Ya, gini Gus, kalian Gus. Siap. Saya kan gini Gus kan bilang tadi ilmu hitam, ilmu dan sebagainya yang mental dengan ilmu hikmah. Coba nanti kita buktikan juga. Kalau saya dengan Mas Diri warga Esatrate yang katanya musik dan sebagainya ilmu dengan buktikan sekalian kalau ini jangan memelintir bahasa. Guru saya Pak Hamid Saiful Barnawi yang punya pondok pesantren Condromo itu adalah sesepuhnya PSHT. Jadi kalau mengatakan ilmu PSHT ilmu hitam berarti saya ilmunya hitam dong berarti. Anak saya itu PSHT. betul. Anak saya ikut Loh, ngilang lagi. Yang suka menghilang terus ini. Aduh. Nah inilah katain orang badan ini ilmu hilang, benar berarti. Kok dia ngilang-ngilang terus ini? Nah inilah yang katain orang badan itu punya ilmu ngilang, benar berarti. Nah, tenang saya nanti saya follow up ya. Tenang aja. Satu lagi, dan ini Saya mau sekalian klarifikasi bahwa Esatrate itu tidak pernah mempunyai ilmu hitam. Satu lagi, dan ini tidak pernah settingan ya. Mungkin kalau orang-orang yang sudah paham sama saya udah tahu lah siapa saya. Mungkin beliaunya masih telepon orang, Mas. Kalau orang-orang yang sudah paham sama saya udah tahu lah siapa saya. Saya nggak suka drama kayak Asik. Ya tunggu aja dulu beliaunya masuk lagi. Baru aku dingin nih. Asik. Mbak W masih bangun kah? Baru tidur dia. Oh, ini ada Dezil, Mas, kangen Dezil ini. Keputus lagi, Gus. Menghilang. Kayaknya ada suka menghilang. Jangan-jangan kayaknya ini punyanya ada yang tidak suka saya masuk ke sini, atau jangan-jangan ini TikTok ini punyanya orang saya Mas Jenny ini. Kenapa saya kok keluar terus ini? Orang gitu Gus, mungkin aja. TikTok kena peringatan. Enggak Mas Den, mungkin Gus. Jadi banyak yang komen. Gus Den ini masih mempraktekkan ilmu menghilang di sini ya. Katanya Mbah Den tuh jadi banyak yang komen. Tiba-tiba menghilang loh. Jadi gini, pahami satu ya, pahami satu. Punya ilmu menghilang, benar. Ini sama sekali bukan settingan ya. Perlu untuk jenengan pahami sama sekali. Saya sama sekali tidak pernah ada settingan dengan Mas Jenny. Perlu untuk dipahami itu. Dan tadi saya nggak suka deh bahasa tentang siapa yang mengatakan ilmu PSHT itu ilmu hitam. Itu saya perlu klarifikasi ini. Kalau panjenengan mengatakan seperti itu, berarti mengatakan kiai saya punya ilmu hitam dong. Sedangkan kiai saya punya pondok pesantren Al Janatul Darul Mawa yang mengurusi orang-orang gangguan jiwa loh. Seperti itu masalahnya. Saya boleh ngomong enggak? Boleh, monggo. Jadi gini, bukan saya tadi bilang gitu. Saya warga Esatrate. Ya, Siap. Di luar itu banyak yang bilang bahwa Esatrate itu ilmunya hitam dan sebagainya. Maka dengan itu juga nanti Gus bisa berkata kalau Esatrate tidak punya ilmu hitam. Saya bisa menjelaskan ajaran-ajaran yang ada di PSHT. Secara ajaran-ajaran keilmuannya, secara kejiwaannya, secara kajian ilmu hikmahnya, saya bisa menjelaskan ilmu PSHT. Bagaimana tentang mori, bagaimana tentang ayam jago, bagaimana tentang
ros yang ketemu rosnya, daun suruh ketemu rosnya, itu semuanya tentang rasa yang sejati. Jadi saya bisa menjelaskan itu. Jadi jangan bahas masalah tentang hal itu. Kalau kita membahas masalah itu, masalahnya dengan saya nanti masalahnya. Ini masalah personal. Betul. Jadi gini Gus, kita tidak akan bawa itu ke ranah Islam berarti. Ya, Karena ini masalah personal Minta kita. Gus juga tidak boleh bahas ke ranah Islam. Iya. Kita sama-sama Islam. siap, 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 Juga. siap, siap. Iya. Betul ya? Benar. Oke, kita bahas pribadi antara masalah itu. Kalau mungkin nanti Gus diminta Mas Diri menjelaskan ini agar semuanya tahu, Siap. hanya untuk semuanya tahu, monggo lah, terserah, monggo. Karena itu ilmu, kita berbagi ilmu adalah kebaikan, Gus, ya kan? Siap. Gitu kan? Izin Mas gitu ya. Mbak Den, saya izin komen ya. Konten saya hati-hati Karena banyak juga yang ngomong di tabayunnya untuk konten saya hati-hati kalau tabayun dengan kalau Mbak jujur Den kalau dari saya itu pribadi tabayunnya kalau untuk kata saya mengakui ini masih kebenarannya kurang pas dia. dan saya bilang Nah, kalau jujur kalau dari saya pribadi, walaupun kalau kata saya ini masih kurang pas dengan saya bilang tapi kalaupun saya tetap nggak percaya. Siap. Gimana penjelasannya Mbak Den ya? Tapi ini kata saya kita memang pastikan kita nggak settingan ya. ketika sudah bertemu bagaimana ya lihat nanti aja. Tapi ini kita pastikan kita nggak settingan ya. Saya sama sekali Demi Allah, demi Rasulullah, dari awal ketika panjenengan masuk, saya sama sekali tidak ada settingan dengan panjenengan. Itu yang ingin saya sampaikan. Dan perlu saya sampaikan di sini bahwa masalah saya pribadi dengan Bang Denny itu ketika Bang Denny mengomentari ketika saya tidak mau menerima tamu yang datang. Ini yang membuat saya itu sedikit kecewa. Boleh. Jadi saya juga ingin minta penjelasan dari Bang Denny tentang apa yang Bang Denny sampaikan, bahwa ketika itu sampean menyatakan bahwa saya itu tidak menerima tamu. Kalau masalah tentang YouTube saya kan sudah saya kasih disclaimer, namanya apa, entertain, hiburan, kan saya sudah menyampaikan itu. Cuman kalau dikatakan saya tidak menerima tamu, saya ini orang Jawa Timur, saya ini juga santri. Jadi kalau setiap ada tamu pasti akan saya terima. Dan ketika ada orang yang datang itu, temannya jenengan itu, jangan berat sebelah. Saya sudah menjemput santri saya 2 kali, sampai saya keluar loh dari pondok untuk menjemput beliau masuk. Beliau nggak mau. Jadi ini masalah personal kita gitu loh Mas Denny. Dan saya tahu jenengan seorang pesilat lah, sama seorang pesilat yang nggak takut sama orang kayak gitu. Jadi buktikan apa yang jenengan sampaikan. Bukan berarti Enggak sih, ini perlu digarisbawahi klarifikasi juga ya. dulu maksud saya. Saya sebagai pesilat juga bukan berarti saya ini hebat segala hal. Dari kata hebat. Bukan berarti saya bisa menantang siapa aja. Saya tidak Saya pesilat jauh dari kata hebat ya. Saya di konten saya tidak pernah menantang siapapun. Boleh dicari di konten saya. Yang mengajak saya. Ya, misalkan ada sparring saya antar, saya tidak bela pernah mengajak itu berarti orang lain yang mengajak saya, bukan saya yang mengajak. Saya tidak akan pernah ngajak sparring. Saya nanti mau belajar sama jenengan. Dari mulut saya untuk menantang Ya, nggak apa-apa. sampean, ya. Saya nanti mau belajar sama jenengan. Penting Ya. itu tidak keluar dari mulut saya untuk menantang sampean. Tapi ini Jadi yang keluar dari garis bawahi. Ya. Kalau saya menantang Ya. sampean sparring itu berarti saya sombong. Siap. Tapi ini yang keluar Ya. dari mulutnya panjenengan kan kemarin. Perlu untuk dipahami. Siap, siap. Ketika itu Ya. Tapi juga perlu untuk dipahami Mas Denny, perlu untuk dipahami. Ketika itu panjenengan pun juga memberikan komentar yang menurut saya tidak pas juga, sehingga apa? Sehingga kita berdua terbawa dalam situasi yang tidak baik ketika itu. monggo silakan. Jadi kalau masalah tentang sparring ataupun apapun itu, ya monggo silakan. Saya pun juga belajar tidak apa-apa kayak gitu. Karena saya pun juga pengen tahu gitu loh. Oke, Mbak Dir, gini Mbak Dir. Saya menghormati jenengan. Kita sama-sama orang Islam lah. Di empat-empatnya ini saya anggap orang Islam semua. Saya juga orang Islam. Kita sama silaturahmi. Jangan bilang Mas Denny kapan ke sana. Kalau saya hubungi dengan nanti tanggal berapanya jangan hubungi. Biar tidak rame. Karena menurut saya Mbak Den, saya sama Mas Denny itu menghalang-halangi dulur-dulur saya. Betul. Teman-teman saya, teman-teman pesilat, bukan hanya dari Esatrati Mbak Den. Mungkin Mbak Den tahu lah, tahu saya sama Mas Denny tahu lah. Biar kita tetap kondusif, kita klarifikasi beneran, kita tentukan tanggalnya, tapi jangan sampai, jadi Mbak Den jangan nyiapkan orang. Saya sama Mas Denny tidak nyiapkan orang, saya berdua. Cuman mungkin tambah 1 atau 2 orang kameramen lah. Orang ini nih perlu nomor benar, 1. dia nggak bohong. Nanti kalau sampai jadi itu, saya tidak waktu 1 menit tidak perlu lah. Nggak perlu dia benar ini dia nggak Saya bertanggung jawab, Bang. Dengerin saya. Saya bertanggung jawab. Ada sedikit pun yang nenggol kulitnya Mas Denny, nyawa saya taruhannya.
Nyawa saya taruhannya. Jadi nanti Mbah Din ini pikiran jelek saya ya. Saya bilang bicara jelek saya. Hanya berangan-angan. Kalau sampai terjadi, thank you Mas Adi. Mbah Din menyiapkan beberapa orang di sana. Saya tidak perlu 1 menit dari kata-kata dengan itu keluar. Saya siapkan. Cuma saya orang yang beragama, Kang. Jadi saya punya akhlak, saya punya adab. Jadi saya nggak akan menghalalkan segala cara. Jadi sedikit saja ada nyenggol kulitnya Mas Jenny, taruhannya nyawa saya. Walaupun ada yang juga, sebenarnya kita pribadi kita nggak masalah sih, masalah hal nggak ada masalah. Paling gini Mbak Din. Tapi ya, saya malah nanti saya akan belajar silat ke Mas Jenny. Tapi juga nanti akan saya buktikan beberapa tentang ilmu hikmah, termasuk begini. Mas Jenny kan mengatakan tentang video saya, tentang YouTube saya. Kan YouTube saya sudah saya kasih disclaimer, entertain, hiburan. Tapi nggak semuanya hiburan. Ada juga tuntunannya. Di situ tentang ilmunya beneran, tentang kajiannya beneran, tentang rukiahnya beneran, tentang ngajinya beneran. Jadi nggak semuanya itu hiburan. Walaupun YouTube saya sudah saya kasih disclaimer adalah hiburan seperti itu. Kalau tentang ada orang yang terkena santet, ya memang ada. Tapi ada orang yang mutapaku, ya memang ada. Nanti saya kasih tunjuk, kita datang bersama dengan polisi. tapi Seperti itu. bilang Ini Mas Jenny cukup melihat saja. Cukup melihat saja. Kalau ini Mbak Din, kalau masalah santet percaya atau tidak ya? Iya, saya tidak minta jenengan untuk percaya. Mas Jenny kan fokus, beliau kan ahli dalam hal silat. Ya sudah, saya juga pengen menunjukkan silatnya Mas Jenny. Saya juga pengen menaikkan silatnya Mas Jenny. Saya juga pengen tahu kan begitu. Saya juga pengen belajar kan seperti itu. Tapi tentang ilmu hikmah, Mas Jenny juga harus tahu. Ini saya Jangan saya beritahu masalah percaya atau enggak, ya silakan, itu urusan Mas Jenny gitu. Betul. Jadi Jadi kalau mau cari tahu, ya Mas Bin. Iya. Jadi kalau saya pribadi saya ya, bukan Mas Jenny ya. Saya percaya ilmu santet. Saya percaya ilmu hitam itu saya percaya. Karena di Al-Quran pun dijelaskan bahwa Rasulullah pun pernah kena santet. Ya, Ini Mbah Din, saya juga santri Mbah Din. Siap, barakallah. Saya tahu kalau gini kan, percaya enggak kalau Rasulullah itu juga pernah kena santet, itu pernah juga. Benar. Benar kan? Iya, sebetulnya surat Falaq An-Nas. Siap. Ya kan pernah. Di mana ditempatkan di bawah pohon rindang, saya sudah tahu. Itu terserah jenengan jelaskan ke kami. Intinya kita silakan jenengan sharing ilmu ke kita. Kalau kita terima alhamdulillah, kalau tidak ya memang itu ilmu ada dari itu. Siap. Ya. Cuman saya tekankan kepada panjenengan. Kemarin setelah pengalaman tadi jenengan nyebut siapa pesulap, siapa saya tidak kenal juga. Dengan itu jadi RT RW sampai ke pengacara sampai ya terserah lah mau bilang apa. Intinya saya kesana tidak mau lah, tidak mau ada seperti itu. Saya berdua mungkin paling mentok berlima itu ya yang 3 kru. Nanti saya sama jadi yang ke sana. Itu ya. Siap. Jadi gitu aja. Jangan jenengan bisa sendiri tidak settingan. Dari awal Mas Dini sama saya kemarin masuk ke kalau diajak ke live-nya Mas Adi kalau nggak salah. Itu juga tidak settingan juga. Diajak Saya terima. ngobrol baik-baik juga bisa baik-baik ya Mas Billy ya. Saya terima. Dan saya sangat salut dengan apa yang jenengan lakukan. Saya minta ini untuk diklarifikasi, diselesaikan. Ini mumpung Saya juga menghormati jenengan Gus. Saya diperbolehkan merekam. Ketika saya di sana, ini mumpung saya rekam ya. Saya diperbolehkan untuk merekam. Saya izinkan panjenengan untuk merekam dari mulai berangkat sampai di dalam sampai pulang. Direkam ini kata-kata saya. Dan satu lagi, ini jadi serangan. Saya pernah tahu katanya kalau di dalam itu tidak boleh merekam. Takutnya ketika saya merekam ini dijadi serangan buat saya ini. Enggak apa-apa Mas, siap. Saya sampaikan di sini semuanya. Ya, biar ini jadi saksi. Enggak apa-apa Mas. Ini ada tuntutan. Biar Mas Bin dulu membolehkan biar ini jadi saksi. Kalau ada tuntutan ini penjelasan dia ada di sini. Ya, saya sampaikan di malam hari ini bahwa sebenarnya semua orang itu tergantung dari adabnya, dari komunikasinya. Bagaimana ketika ada seseorang yang datang ke jenengan, tidak konfirmasi dulu, tiba-tiba langsung nyuting ke rumah jenengan dan langsung mau masuk tanpa ada uluk salamnya, tentu nggak boleh. Tetapi
kalau panjenengan sudah ada konfirmasi sama saya, sudah bilang saya mau masuk ke dalam, saya mau merekam, saya persilahkan. Yang penting semuanya itu adabnya, itu saja kok. Kita ini semuanya orang Indonesia, orang Timur kok. Yang penting ada adabnya. Dan saya sampaikan di malam hari ini, demi Allah, demi Rasulullah, saya Samsudin mengizinkan Mas Denny untuk membuktikan apapun yang beliau inginkan. Saya izinkan Mas Denny untuk merekam dari mulai berangkat depan pondok sampai masuk ke dalam pondok saya. Oke, bagaimana proses mengajinya di pondok, bagaimana proses nanti masuk ke dalam, saya izinkan. Yang terpenting apa? Adabnya, sopan santunnya, begitu saja. Nggak petantang-petenteng, tapi saya yakin kok orang PSHT nggak ada yang petantang-petenteng kok. Orang PSHT ada ilmunya kok. Ada ilmunya. Karena petantang-petenteng gitu ya. Karena saya bukan orang hebat. Insya Allah. Orang sombong yang untuk petantang-petenteng. Siap. 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 Dan di sini saya sampaikan, saya izinkan Mas Denny untuk merekam, dan nanti saya izinkan ingin beliau ketahui. Sekali lagi saya mengucapkan membuktikan apapun yang ingin beliau sampaikan, ingin beliau ketahui. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, saya sudah diizinkan masuk ke room ini, dan saya ucapkan terima kasih matur suwun, dan saya minta untuk segera datang ke tempat saya mengundang, dan saya izinkan untuk merekam. Dan ini semuanya tanpa settingan. Saya ucapkan terima kasih. Nggih, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngomong dulu. Siap. Berarti yang undang Gus Sinten ya. Kita nggak settingan Saya ya. yang mengundang. Oke. Sama sekali tidak ada settingan. Betul ya. Oke. Ini untuk netizen kita. Dikira kita settingan sama Denny Kenjenengan. Dikira Dengan yang undang, oke. Kita akan datang. Siap. Dari mulai awal masuk itu pun sama sekali tidak ada informasi ke saya. Makanya terjadi kemarin itu saya kepancing, Mas Denny juga kepancing. Akhirnya ada kata-kata yang mohon maaf nggak enak didengar seperti itu. Mohon maaf. Saya sendiri yang salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya kita juga masalah ini dari mulut saya pribadi juga ketika ada kata-kata yang agak kasar juga saya mohon maaf juga. Saya yang salah karena kemarin situasinya saya sedang ada problem sama Mas Adi. Jadi ketika saya ada Mas Adi sedang ada problem, beliau mengatakan jenggot saya itu kayak kambing padahal ini adalah sunnah. Kalau saya ada orang yang menghina sunnah itu saya marahnya luar biasa. Dan ketika itu mohon maaf Mas Denny masuk dalam keadaan yang tidak sedang baik-baik saja. Mohon maaf, saya yang salah. Semoga saja panjenengan semuanya mau maafkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.